kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, menciptakan kondisi yang baik seperti apa ya, kayak tadilah mulai menjaga kesehatan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BC, kembali lagi di kanal DJBC Aceh bersama saya Ola di acara Sersam Talks, serius tapi santai talks. Nah, gimana nih sahabat BC keadaannya selama PPKM? Karena nggak kerasa banget, kerasa banget udah 2 tahun kita menghadapi pandemik ini. Dan apakah kalian menemukan kegiatan-kegiatan baru, hobi-hobi baru, atau malah stres gak bisa berinteraksi dan malah mental health-nya yang keganggu? Nah, supaya kita bisa mengontrol pikiran dan mental kita, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol terkait mental health in pandemic bersama seseorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, mengajar di jurusan psikologi, Ibu Maya Hairani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Selama pandemik kegiatannya apa aja Bu? Sebenarnya sama kegiatannya sama sebelum pandemi. Karena saya dosen di psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, jadi ya tugas utamanya mengajar gitu ya sebagai dosen. Cuma yang membedakan itu mengajarnya dari rumah gitu ya, secara daring gitu ya, online. Nah, tantangan baru sih sebenarnya gitu ya. Meskipun udah hampir 2 tahun gitu mengajar online, tapi tetap aja tiap hari itu harus menyesuaikan dengan kondisi di rumah khususnya gitu ya, karena saya punya anak kecil gitu, jadi sambil dampingin anak-anak belajar gitu, tapi juga sudah ada tanggung jawab sebagai dosen gitu. Sekali, berarti Ibu masih berkegiatan ya Bu ya, walaupun Alhamdulillah pandemi. masih berkegiatan. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya udah pernah terjangkit virus COVID atau belum Bu? Ya, tahun lalu qadarullah gitu kita serumah. Saya itu di rumah itu bersama kedua orang tua saya yang sudah ya masuk kategori lansia ya, berarti yang berisiko juga. Kemudian kita satu rumah 7 orang, itu 6 orang positif COVID di bulan Oktober 2020 itu. Cuma anak saya yang pertama usianya waktu itu 6 tahun, cuma dia sendiri yang negatif gitu. Jadi waktu itu lumayan challenging buat saya gitu ya, karena dengan berat hati harus memisahkan, harus mengungsikan anak saya gitu ya, karena kami semua harus isolasi di rumah. Anak saya harus saya titipkan selama 2 minggu waktu itu ke rumah kerabat. Gitu. Cukup merasa ada tekanan ya Bu berarti ya dari? Ya lumayan, jadi kalau misalnya kita bicara tentang COVID gitu ya, karena hari ini kita bicara tentang kesehatan mental ya, mental health, ya itu teruji gitu ya, diuji waktu itu kesehatan mental kami sekeluarga gitu ya, selain secara fisik kita terjangkit virus gitu sekeluarga gitu, tapi juga secara psikologis gitu, mentalnya juga diuji waktu itu gitu. Tapi sebenarnya apa sih Bu itu mental health? Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, kita perlu tahu juga dulu nih tentang kesehatan gitu ya. Kalau bicara tentang kesehatan itu kan artinya kita bicara tentang kesejahteraan baik secara fisik, secara psikologis, juga secara sosial gitu. Nah, kesehatan mental sendiri itu jadi semacam komponen yang penting dalam kesehatan gitu ya. Ini terkait dengan cara kita berpikir, kemudian bagaimana kita merasakan sesuatu, apa yang kita alami, kemudian kita merasakannya seperti apa gitu, emosi kita gitu ya. Juga termasuk bagaimana cara kita bertindak ketika menghadapi sesuatu gitu. Nah itu sih kurang lebih seperti itu gambaran tentang kesehatan mental. Hai sahabat Bea Cukai Aceh, udah Oktober nih, ada apa ya? Ya, benar banget.
Kami mau merayakan hari jadi Bea Cukai yang ke-75 pada 1 Oktober 2021 sekaligus memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2021. Jadi, yuk ikutan bersama kami memperingatinya dengan mengisi kuis-kuis berhadiah di link pada description box dan caption di bawah ya. Ikuti keseruannya dengan syarat dan ketentuan yang tertera. Terima kasih, yuk lanjut lagi nonton podcast dari kita. Nah, kemarin kan saya sempat terjangkit virus COVID nih Bu ya. Waktu itu saya ngerasa saya kayak stres, kayak bosen gitu kan Bu ya. Tapi saya hanya kayak perasaan saya aja gitu. Kan untuk beberapa orang saya ngelihat ada yang sampai melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Nah, apakah sebenarnya untuk mental health itu ada tingkatan atau golongannya tersendiri atau enggak? Oke, kalau misalnya disinggung terkait penggolongannya, kita harus tahu dulu nih kalau misalnya bicara tentang mental health atau kesehatan mental itu ada yang disebut dengan poor mental health. Jadi kesehatan mental yang buruk gitu ya. Sama ada yang namanya mental illness atau mental disorder. Jadi gangguan atau penyakit mental gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau kita lihat sehat itu kan sebenarnya semacam kontinum gitu ya. Jadi bisa kondisinya misalnya sangat sehat sampai yang kondisinya sangat sakit gitu ya gitu. Jadi terus ada juga istilah yang bilang kalau dibilang sehat itu berarti kita terbebas dari penyakit gitu. Nah, untuk kondisi yang poor mental health tadi, kalau kembali ke mental health, kondisi kesehatan mental kita yang buruk, misalnya kayak kita jadi merasa gelisah, merasa khawatir berlebihan gitu ya. Tapi kita nggak sampai terdiagnosis mengalami gangguan gitu. Tapi kalau misalnya sudah bicara tentang mental illness atau mental disorder, nah itu biasanya sudah ada nih diagnosisnya. Jadi sudah ada kriterianya. Nah cuma ini karena kita lagi ngobrolin tentang mental health, sekarang ini sebenarnya kita cukup mudah ya untuk mengakses informasi terkait kesehatan mental. Cuma saya ingin sekali nih menyampaikan ke teman-teman ya gitu bahwa untuk bicara tentang gangguan mental itu nggak bisa kita serta-merta misalnya baca nih ya di internet atau di buku gitu ya. Oh gejalanya gini gitu ya. Terus oh berarti saya mengalami gangguan itu gitu ya. Nah itu jangan gitu ya. Nggak boleh self-diagnose gitu. Kita nggak boleh mendiagnosa diri sendiri. Itu harus itu sudah ada ahlinya gitu ya. Udah ada ahlinya untuk menegakkan diagnosis gitu ya kayak kita ke psikiater atau ke psikolog klinis itu yang biasanya menegakkan diagnosis untuk mental disorder gitu ya. Jadi sebenarnya poor mental health sama mental illness itu beda ya Bu ya? Iya. Oke, berarti kalau misalnya kita udah ngerasa wah ada nggak benar nih dari diri kita, langsung aja ke profesional aja ya Bu ya? Iya betul, kalau misalnya memang merasa bahwa oh saya butuh nih bantuan gitu ya, ya kita cari bantuan profesional. Kalau ini karena kita di Banda Aceh ya, karena di Banda Aceh sebenarnya layanan kesehatan mental, layanan psikologi itu sudah lumayan banyak sih gitu ya. Jadi bisa mencari ahli gitu ya, ahli atau profesional yang berlisensi. Nah itu juga penting buat teman-teman gitu ya. Jadi untuk yang khawatir kalau misalnya mengalami gangguan mental gitu ya, mental disorder tadi, carilah profesional yang berlisensi. Dalam hal ini kalau boleh ya saya sambilan promosi gitu ya. Saya sambilan promosi kalau di di psikologi untuk gangguan-gangguan mental ini teman-teman akan tepat kalau mengakses layanan dari psikolog klinis gitu, psikolog klinis gitu. Jadi nanti boleh di searching aja gitu kan untuk layanan psikolog klinis itu di Aceh misalnya di mana itu akan ada informasinya di internet gitu. Oke, nah Bu ngomong-ngomong nih, gimana sih kan kita udah tahu nih poor mental health gimana, tapi orang yang dikatakan mental health-nya baik itu gimana?
Oh, ciri-cirinya. Kadang kan ciri-cirinya. kita sebagai manusia moodnya suka naik turun Ya, gitu kan Bu. Sering ngerasa mungkin khawatir akan sesuatu hal. Itu gimana Bu ciri-ciri mental health yang baik? Seseorang bisa dikatakan memiliki kesehatan mental yang baik itu jika memang dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain gitu. Jadi artinya ketika menjalin relasi dengan orang lain merasa nyaman juga gitu loh. Merasa nyaman. Kemudian cara berpikirnya rasional gitu ya. Jadi masuk akal gitu. Jadi kalau yang saya pikirkan seperti ini berarti Mbak Ola juga memikirkan hal yang seperti itu serupa gitu ya. Nah, itu kemudian juga bisa berperilaku sesuai dengan tuntutan yang muncul di masyarakat seperti itu. Kurang lebih begitu untuk kita tahu bahwa seseorang ini sehat secara mental. Nah, Bu, kan tadi kita bisa berperilaku baik dengan tuntutan masyarakat. Tapi kan sedangkan kadang-kadang tuh beberapa tuntutan dari masyarakat bisa menekan kita kan ya Bu ya. Faktor-faktor selain tuntutan dari masyarakat itu sebenarnya apa aja yang bisa bikin mental kita keganggu Bu? Supaya kita bisa mengontrol dan mungkin bisa membatasi diri gitu ya Bu ya. Jadi memang kalau misalnya kita pengen tahu gitu ya penentu atau yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan mental, memang salah satunya itu dari faktor lingkungan ya. Iya. Jadi faktor lingkungan gitu kayak tuntutan yang tidak realistis dari lingkungan. Nah, itu yang bisa bikin atau berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya memang tuntutannya itu tidak realistis ya kita bisa mengabaikan atau kalaupun misalnya di lingkungan kita di Indonesia lah ya budaya timur ini gitu ya kalau misalnya kita mengabaikan justru kita nanti yang dapat label-label yang justru negatif seperti itu. Nah yang penting untuk dilakukan adalah kita istilahnya kita mencari komunitas yang memang juga bisa mendukung kita gitu. Jadi belakangan ini kan banyak ya kayak isu-isu gender kayak gitu, isu gender terus pelecehan terhadap perempuan misalnya yang seperti itu gitu ya. Saya ngelihat gitu, saya ngikutin berita-berita itu terus ngelihat kayak komentar-komentarnya gitu banyak sekali yang bikin kita gitu misalnya sebagai perempuan lah gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya dia agak keluar konteks, cuma saya ngelihatnya karena kita perempuan nanti ada embel-embel tuntutannya gitu ya. Perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begitu gitu kan. Nah, akhirnya yang membuat kita, maksudnya supaya kita nih sehat secara mental ya kita cari komunitas yang bisa membuat kita merasa nyaman di situ gitu kan. Dan kayak pernah saya ikutin kasus pelecehan oleh public figure misalnya. Pelecehan oleh public figure kalau dilihat di situ karena public figure dia punya semacam power gitu ya. Power dalam artian public figure tuh gampang banget kan mengarahkan persepsi masyarakat gitu ya karena dia sudah punya label gitu punya sosok gitu di mata masyarakat gitu ya. Nah jadi untuk korban dari public figure ini akan merasa semakin terpuruk takut gitu ya, takut gitu kan. Karena masyarakat yang justru menyalahkan saya sebagai korban, entah nanti korban dianggap yang mohon maaf kegatelan misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya mengarang cerita dianggap mengada-ngada seperti itu. Sehingga akhirnya ada kan komunitas-komunitas yang justru muncul mendukung korban gitu. Nah, ketika udah ketemu sama kelompok ini barulah korban ini berani untuk bersuara seperti itu. Nah, ini kan artinya si korban ini dari awalnya kesehatan mentalnya terganggu pasti kan kalau misalnya menghadapi pelecehan seperti itu. Nah, kemudian dengan ditambah tadi tuntutan ataupun persepsi yang muncul dari masyarakat makin membuat dia bisa mengalami gangguan mental ataupun kalaupun belum sampai ke gangguan mental mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk tadi, poor mental health tadi kan.
Nah, jadi dengan adanya komunitas yang bisa mendukung korban ini gitu ya, artinya kan dia kembali nih mencoba untuk enrich mental health-nya gitu. Jadi kalau tadi poor, jadi sekarang memperkaya kesehatan mentalnya gitu ya, supaya dia bisa lebih sejahtera gitu ya. Fisiknya biasanya kan kalau misalnya mental health ini sangat terkait sama kondisi fisik. Biasanya ya. Pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman pribadi kalau misalnya udah stres itu biasanya saya ngaruhnya itu ke tekanan darah jadi tinggi kalau udah stres gitu ya. Udah mulai mikir yang aneh-aneh, udah nggak bisa tidur, ya kan? Terus kalau misalnya udah menghadapi banyak tuntutan yang tadi tidak realistis tuh biasanya saya jadi gelisah, mudah marah. Nah, biasanya kalau misalnya itu pasangan udah mulai warning, ini kenapa sih kalau udah marah-marah nih pasti ada masalah ya gitu. Biasanya udah langsung gitu. Jadi seperti itu gitu. Kita jadi untuk dengan adanya komunitas ini bisa membantu kita untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental kita gitu, Mbak Ola. Berarti kita perlu memilah-milih lagi komunitas yang baik untuk diri kita ya Bu ya. Iya benar. Nah dari banyaknya kasus-kasus yang bisa mempengaruhi mental health itu, Ibu udah pernah menangani kasus mental health sebelumnya nggak Bu? Oh ya tentu. Boleh tahu apa itu Bu? Kalau menangani kasus sebenarnya setiap kasus yang datang ke ke saya sebagai psikolog klinis, ya tentu isunya tentang kesehatan mental gitu ya. Walaupun awalnya waktu datang itu misalnya keluhannya karena nggak bisa fokus gitu ya, bukan nggak bisa fokus, keluhannya karena dirujuk sama dosen gitu ya, karena saya dosen gitu ya, jadi dirujuk sama dosen karena nilainya turun gitu ya, nilainya dari semester sebelumnya kok makin lama makin turun gitu ya. Ternyata waktu berjumpa beberapa kali gitu ya, baru ketahuan, oh ternyata memang nggak bisa fokus ini mahasiswa. Kenapa nggak bisa fokusnya gitu ya, ternyata mundur lagi kita baru tahu gitu, oh ternyata ada masalah di relasi dia dengan teman-teman sekelas misalnya gitu ya, jadi nggak bisa ikut misalnya kerja kelompok kayak gitu. Terus dirunut lagi kenapa dia sampai nggak bisa kerja kelompok gitu ya, oh rupanya ada masalah juga sama keluarga gitu ya, karena dia terus-terusan misalnya kayak dituntut untuk jadi orang nomor 1 gitu ya, harus berprestasi, harus jadi ranking 1 misalnya kayak gitu. Nah, itu yang awalnya sering saya hadapi gitu ya, karena di kampus gitu ya. Isu-isunya terkait dengan masalah akademik gitu awalnya gitu. Tapi ternyata akhirnya waktu dilihat itu udah mulai nih si mahasiswa udah mulai mengalami kecemasan. Jadi kalau misalnya udah ketemu sama dosen gitu ya, udah mulai cemas nih gitu ya, dan akhirnya sampai ke tingkat akhir waktu misalnya mau skripsi misalnya gitu ya, udah mulai nih bimbingan, udah mulai ada tekanan lagi, ada tuntutan lagi dari keluarga, barangkali tetangga udah lulus gitu ya. ini udah lulus, setiap pulang ke rumah ditanya sama orang tua kan gitu, kamu kapan lulusnya kayak gitu kan. Nah tambah lagi gitu, terus belum lagi dapat informasi misalnya dari kakak kelas gitu, oh ya nanti kalau misalnya bimbingannya sama Bu Maya, oh Bu Maya tuh banyak nanya, Bu Maya tuh cerewet misalnya kayak gitu ya, makin nambah gitu ya sumbernya, terus akhirnya menghindar kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini punya isu kesehatan mental gitu ya, poor mental health itu tadi, karena dia tidak bisa menghadapi masalah gitu dengan cara yang efektif gitu. Itu awal-awal seperti itu Mbak Ola. Terus belakangan juga isu-isu yang berkembang itu misalnya kayak di pernikahan kayak gitu ya, misalnya di pernikahan komunikasi dengan pasangan itu jadi jadi membuat klien misalnya yang datang ke saya itu merasa jadi was-was misalnya kayak gitu ya, menjadi gelisah gitu, komunikasi sama pasangan kok nggak lancar, ini anak saya nanti gimana misalnya kayak itu, ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian juga semenjak pandemi ini juga
ada beberapa kasus yang datang gitu ya ke unit layanan di kampus, dan ada salah satu yang saya tangani itu memang terkait dengan COVID gitu. Kayak tadi yang Mbak Ola bilang, misalnya waktu pas apa namanya positif COVID gitu, kok jadi bosan, terus stres sendiri kayak gitu ya. Ada salah satu klien saya itu yang datang sampai was-was, nggak bisa tidur, bawaannya nangis kayak gitu ya. Dan itu terkait dengan COVID gitu. Bukan waktu saya explore gitu, bukan khawatir karena penyakit COVID-nya, tapi dia justru mengkhawatirkan kondisi di sekitar yang kurang peduli dengan apa namanya isu COVID ini gitu. Jadi justru dia merasa kok orang-orang gak peduli ya gitu ya. Aku udah jaga diri, aku aja bisa kena gitu kan. Tapi gimana nih sama orang-orang yang gak mau pakai masker, yang apa namanya berkerumun misalnya kayak gitu. Justru itu yang bikin dia apa ya gelisah gitu ya, mengkhawatirkan. Terus gimana nih kalau misalnya dia keluar dari kamar, orang-orang nggak pakai masker gitu, keluar dari rumah orang-orang di sekitarnya tuh nggak pakai masker, gimana nih kondisi saya? Justru dia dianggap yang aneh mungkin ya, karena tidak sama dengan itu tadi, dengan orang di sekitarnya gitu ya. Jadi waktu itu juga sama kayak tadi yang Mbak Ola tanya gitu, saya bilang gitu, pasti merasa lebih nyaman ketika ketemu dengan komunitas yang sepemahaman dengan apa namanya klien ini gitu. Iya benar, kalau saya ketemu sama sahabat-sahabat saya yang atau ngobrol lewat WhatsApp group gitu dengan sahabat-sahabat saya, lebih nyaman karena merasa didukung gitu ya. Apa yang sudah saya lakukan didukung. Tapi kok misalnya kayak orang-orang di sekitar saya, kayak tetangga misalnya gitu kan, kok masih ada ya yang nggak percaya kayak gitu kan, nggak percaya, terus nggak peduli sama kondisi seperti ini. Dan ternyata itu ada loh gitu, meskipun kita maksudnya sama-sama survivor ya, penyintas COVID gitu kan, penyintas COVID, alhamdulillah. Maksudnya kita saat ini mungkin dalam kondisi kesehatan mental yang baik, karena kita bisa ngomongin ini dengan santai gitu ya. Tapi bagi beberapa orang, ketika ngomongin ini bisa sampai nangis loh gitu, sampai nangis ya karena itu tadi kesehatan mentalnya sedang buruk ya. Mungkin kayak klien saya tadi belum sampai ke gangguan gitu ya, ke gangguan karena saya juga ngelihat belum sesuai dengan kriteria diagnostiknya. Jadi memang lagi poor mental health. Nah, ini bisa dibantu gitu. Nah, dia juga akan ngerasa bahwa butuh bantuan profesional. Dia carilah layanan psikologi dan akhirnya ketemu sama saya waktu itu gitu. Nah, kalau zaman dulu kan kasus mental health ini belum terlalu di up ya Bu ya. Benar-benar. Jadi sekarang kita benar-benar harus memperhatikan, harus aware ya terhadap kesehatan mentalnya ya Bu ya. Nah, untuk orang supaya bisa menjaga kesehatan mentalnya stabil selain komunitas yang baik tadi apa aja Bu? Oke, sebelum sampai ke situ, yang menarik buat saya dan sering ya saya angkat di tulisan saya, ataupun minggu kemarin saya juga baru diminta ngisi materi juga tentang kesehatan mental. Saya bilang gitu ya, kayak Mbak Ola tadi bilang, kalau dulu kayaknya orang nggak terlalu aware dengan kesehatan mental gitu. Tapi sejak pandemi, sebenarnya ini kesehatan mental numpang beken juga loh lewat pandemi. Terima kasih pandemi. Karena jadinya orang-orang mulai peduli dengan kondisi kesehatan mental gitu ya. Karena saya ingat dulu waktu pas awal-awal pandemi gitu ya, kita sering ya di grup-grup WhatsApp itu dapat kiriman-kiriman message gitu, kiriman video gitu. Dan di awal-awal itu kalau grup-grup yang saya gabung gitu ya, dapat kirimannya itu misalnya kayak dari dokter, dari para dokter yang menangani pasien-pasien COVID gitu ya. Nah, para dokter ini banyak sekali yang memberikan pesan terkait kesehatan mental. Nah, di situ saya ngelihatnya, wah, hikmahnya bagi para praktisi kesehatan mental, bagi orang-orang yang bergiat di bidang kesehatan mental, jadi momen nih gitu selama pandemi. Justru isu kesehatan mental ini direkomendasikan oleh ahli-ahli medis gitu ya, ahli kesehatan untuk
perhatikan lebih banyak gitu ya. Nah, jadi banyak dokter tuh kan merekomendasikan gitu ya ketika masa pandemi ini, ayo lebih peduli dengan kesehatan mental, misalnya kita dengan berbagi dengan orang lain. Nah, itu juga salah satu cara gitu ya untuk menjaga menjaga kesehatan mental kita, membantu orang lain gitu. Coba deh diinget-inget waktu kita bantu orang lain tuh rasanya gimana? Seneng ya, ngerasa seneng gitu. Dengan kita membantu orang lain pun kita kadang tidak merasa kita tuh kurang. Tapi justru apalagi kalau misalnya yang kita bantu itu mengucapkan terima kasih gitu ya. Enggak harus dibales gitu, tapi waktu dibilang makasih itu kalau saya ngerasanya hangat gitu ya. Perasaan hangat itu muncul gitu. Itu bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau menjaga kesehatan mental kita. Kemudian hal lain yang juga bisa kita lakukan adalah get to other people gitu. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau ngerasa ada yang kurang nyaman, boleh loh di sharing, boleh loh diceritakan dengan orang lain. Kalaupun bagi beberapa orang yang tidak nyaman untuk hal-hal tersebut, pasti ada deh ya orang yang dianggap bisa kita percaya gitu kan. Ada orang yang dianggap bisa kita percaya, kita bisa cerita ke dia gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga yang banyak direkomendasikan selama pandemi ini kan olahraga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan mental itu hal yang perlu dilakukan juga adalah tetap beraktivitas fisik. Jadi sejalan gitu ya Bu berarti. Jadi aktivitas fisik kan olahraga itu aktivitas fisik gitu. Terus misalnya ya kayak kita jalan aja kayak gitu ya, kayak tadi saya sempat cerita gitu ya, kalau saya dari rumah disuruh jalan sama suami saya gitu ya. Jadi itu aktivitas fisik gitu. Kalau untuk saya kayak ibu-ibu gini ya, di rumah kayak nyuci itu aktivitas fisik kan bisa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi sebenarnya di tubuh kita yang itu membuat kita untuk stay healthy, stay positif gitu ya. Itu yang juga bisa dilakukan. Terus juga yang perlu dilakukan adalah gaya hidup yang sehat. Ya, gaya hidup yang sehat. Kayak pola makan yang sehat itu diperhatikan kan, maksudnya juga perkara makan ini kan juga jadi penting selama pandemi kan, banyak dokter juga kan yang bilang gitu kan, makanan itu diperhatikan, makanan yang mana yang boleh gitu ya, seperti itu. Terus saya juga ngelihat di sekitar saya itu mulai memperhatikan asupan gizi lah yang dikonsumsi, itu juga membantu kita. Nah, terus juga yang paling penting adalah ketika memang dibutuhkan, ya cari bantuan profesional gitu. Jadi cari bantuan profesional kayak tadi saya bilang ya, jadi bukan yang abal-abal gitu ya, cari yang license gitu, yang punya lisensi gitu. Kalaupun kurang yakin gitu, misalnya boleh dicek di searching gitu ya, di searching. Ini saya kasih informasi juga buat teman-teman. Bisa diakses ke boleh dicari IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Itu memang organisasi profesi untuk psikolog klinis. Atau kalaupun misalnya isunya belum sampai ke klinis gitu ya, belum cukup berat, mau cari psikolog lain gitu juga bisa melalui akses HIMSI Indonesia gitu ya, himsi.or.id, itu bisa diakses ke situ. or.id. Nah, gitu. Kebetulan dulu saya pas kuliah, Bu, itu kan saya rantau. Apalagi sahabat-sahabat BC yang ada di rumah ini pasti banyak banget yang rantau kan ya, Bu. Ditempatkan di seluruh Indonesia banyak banget yang rantau. Kadang kan pasti ada tekanan, mungkin lingkungannya yang nggak cocok, atau ada kekhawatiran, gimana besok kegiatannya segala macam. Karena dulu belum booming terkait masalah mental health. Saya dulu sempat bingung tuh, Bu, sempat harus gimana, saya stres tapi saya nggak bisa cerita, saya pendam sendiri. Nah, sekarang bersyukurnya udah banyak banget platform-platform yang menjelaskan tentang mental health, tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita ya, Bu ya. Nah, Ibu ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat-sahabat BC terkait mental health ini? Oke. Ya, penting kita tahu ya, kayak tadi saya udah sampaikan bahwa kesehatan mental itu komponen penting
dari kesehatan. Jadi tidak ada kalau misalnya teman-teman mau mengakses websitenya WHO, itu disebut gitu, there is no health without mental health. Jadi nggak ada tuh ceritanya kita tuh sehat tapi kalau mental kita nggak sehat gitu ya. Nah, jadi saya rasa teman-teman juga perlu membangun komunitas yang positif gitu ya, yang peduli terhadap kesehatan mental gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, menciptakan kondisi yang baik. Seperti apa ya, kayak tadilah mulai menjaga kesehatan diri sendiri gitu ya. Terus juga get to other people gitu ya. Jadi mulai mengajak orang lain atau mendekat ke orang lain gitu, supaya juga sebenarnya itu secara fisiologis kita tuh perlu loh. Syaraf-syaraf di dalam tubuh kita ini perlu loh untuk bisa berinteraksi dengan orang lain secara langsung gitu. Jadi kalaupun kayak selama pandemi kenapa orang-orang bisa jadi stres kayak gitu ya, karena secara alami tubuh kita itu punya kebutuhan untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang memang belum bisa digantikan dengan teknologi. Walaupun sekarang kita bisa video call segala macam gitu ya, tapi ternyata sebelum pandemi pun sudah ada penelitiannya yang bilang yaitu ada saraf di dalam tubuh kita itu punya kebutuhan untuk ketemu langsung, untuk berinteraksi secara langsung gitu. Pantesan saya kemarin pas COVID saya teleponan sama keluarga, sama teman-teman saya, tetap aja saya ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya. Ternyata emang ada penelitian tersendiri terkait itu ya Bu ya. Terima kasih Bu udah mau ngobrol-ngobrol serius tapi santai sama kami Kanwil DJBC Aceh. Semoga untuk kita Ibu dan teman-teman yang ada di rumah diberikan kesehatan, diberikan imun yang kuat dan mental yang sehat untuk menghadapi pandemi ini. Sampai jumpa di Sersan Talks episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, makasih.